Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Lasari, saya dari Pendidikan Sekolah Dasar semester 7. Pada kali ini saya akan melakukan praktikum IPA mengenai simbiosis. Simbiosis itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan yang terakhir simbiosis parasitisme. Oke, yang pertama adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis ini adalah interaksi yang terjadi antara dua organisme berbeda jenis yang hidup berdampingan, teman-teman, di mana salah satu organismenya diuntungkan dan yang lain dirugikan. Nah, untuk contoh, yang pertama adalah simbiosis antara tanaman arbe dan bekicot. Nah, teman-teman, selain kerusakan fisik akibat gigitan, buah arbe yang ditempeli oleh si bekicot kemungkinan besar akan mengalami pembusukan lebih cepat loh. Hal itu disebabkan oleh adanya mikroorganisme yang dibawa oleh si bekicot. Meskipun si bekicot tidak hidup di dalam tubuh pohon arbe, namun perilaku menempel dan merusak buah arbe secara terus-menerus dapat dikategorikan sebagai parasitisme loh. Bekicot mendapatkan keuntungan berupa makanan dan tempat tinggal, sementara pohon arbe mengalami kerugian berupa penurunan hasil panen dan kualitas buah. Contoh parasitisme yang kedua adalah antara kucing dan kutu. Pasangan ini merupakan contoh yang sangat klasik di antara simbiosis parasitisme. Kutu hidup pada tubuh kucing, menghisap darahnya dan menyebabkan gatal serta iritasi. Kutu jelas mendapatkan keuntungan berupa makanan dan tempat tinggal. Sementara si kucing dirugikan karena kehilangan darah dan mengalami ketidaknyamanan karena ada si kutu di dalam tubuhnya, sehingga si kucing akan merasa gatal dan terganggu. Parasitisme ketiga yang saya temukan adalah antara tanaman buah markisa dan pohon cemara. Nah, hubungan antara tanaman buah markisa yang menempel dan mengambil nutrisi dari pohon cemara adalah contoh dari simbiosis parasitisme loh. Nah, tanaman markisa dalam hal ini berperan sebagai parasit yang mendapatkan keuntungan berupa tempat tumbuh dan nutrisi dari pohon cemara. Nah, pohon cemara jelas dirugikan karena nutrisinya diambil oleh tanaman markisa. Sebagai inangnya di sini adalah tanaman pohon cemara. Nah, berikutnya simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua spesies yang saling menguntungkan. Hal ini tentunya berbeda dengan parasitisme yang salah satunya diuntungkan dan satunya lagi dirugikan. Ini sama-sama menguntungkan untuk kedua belah pihak. Hubungan mutualisme yang sangat jelas adalah hubungan antara manusia dan tumbuhan. Manusia memperoleh makanan, oksigen, dan bahan baku dari tumbuhan. Sementara tumbuhan mendapatkan karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Nah, tanpa adanya manusia, tanpa adanya gas karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia, tumbuhan tidak bisa melangsungkan proses fotosintesis karena tidak adanya salah satu komponen atau syarat untuk melakukan fotosintesis. Nah, ini sangat jelas dua-duanya sangat diuntungkan. Contoh mutualisme selanjutnya adalah hubungan antara semut dan kutu putih. Nah, keduanya saling bergantung dan mendapatkan manfaat dari hubungan ini. Semut memperoleh sumber makanan yang stabil, sedangkan kutu putih mendapatkan perlindungan. Ini adalah contoh klasik dari simbiosis mutualisme yang menunjukkan bagaimana hubungan saling menguntungkan dapat mendorong keberlangsungan hidup. Jenis simbiosis ketiga adalah simbiosis komensalisme. Nah, komensalisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis, di mana salah satu organisme diuntungkan dan organisme lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Sebagai contoh adalah hubungan katak dan ikan. Nah, dalam kasus ini, katak dan ikan yang hidup di sekitar kolam. Hubungan ini bisa terjadi dalam beberapa skenario loh. Si katak ini bertelur di tumbuhan air. Nah, katak juga seringkali memilih tumbuhan air yang tumbuh di sekitar kolam atau tempat tinggal ikan untuk bertelur. Nah, katak diuntungkan karena telurnya terlindungi dari predator dan memiliki lingkungan yang sesuai untuk tumbuh. Ikan tidak terpengaruh secara signifikan oleh keberadaan telur katak di tumbuhan air. Dan si ikan tidak terganggu dengan adanya katak di pinggiran kolam.
Jadi, teman-teman dapat disimpulkan dari hasil praktikum yang sudah saya lakukan, interaksi antar makhluk hidup di alam ini sangatlah beragam dan kompleks. Salah satu bentuk interaksi yang paling erat adalah simbiosis, yaitu hubungan timbal balik antara dua organisme yang berbeda jenis. Melalui pengamatan langsung, kita bisa melihat betapa pentingnya simbiosis dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi pada intinya seluruh makhluk hidup ini hidup saling ketergantungan satu sama lain. Terima kasih.